Shalom, kita berjumpa lagi dalam acara sharing kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya ingin berbicara tentang mengalami kemenangan atas masalah hidup. Diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 54. Saya tidak akan membacakan ayat-ayat ini, tapi kita akan lihat uraiannya dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 54 menceritakan tentang bagaimana Goliat menentang tentara Israel, dan Daud yang masih muda dan bukan seorang tentara Israel dapat mengalahkan Goliat. Dari kisah ini kita belajar dari Daud 5 prinsip bagaimana kita bisa menang atas setiap masalah kehidupan. Prinsip yang pertama, seperti Daud, jadilah seorang percaya yang suka menurut. Ayat 15, 17 sampai 20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini, seeva dari roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah, sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apa kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." Saul dan mereka itu semua orang Israel ada di lembah Terbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Walaupun Daud sudah menjadi pelayan Saul di istana, kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 21, Daud masih tetap menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Menjelaskan kepada kita Daud seorang yang suka menurut. Daud sedang menabur kemenangan dengan sikapnya yang suka menurut, dan pada akhirnya ia menuai kemenangan. Salah satu rahasia hidup berkemenangan ialah sikap hidup yang suka menurut. Orang percaya yang suka menurut kepada kebenaran firman Tuhan pada akhirnya akan mengalami kemenangan atas masalah hidup yang ia alami. Prinsip yang kedua, seperti Daud, jadilah seorang yang suka memperhatikan. 1 Samuel 17 ayat 22, lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Saya ulangi sekali lagi. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Memperhatikan terhadap satu dengan yang lain diperintahkan oleh Tuhan. Ibrani 10 ayat 24 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sikap hidup yang suka memperhatikan dan bukan masa bodoh mengakibatkan kita akan mengalami kemurahan hati Tuhan, khususnya dalam menghadapi masalah kehidupan, sehingga kita berkemenangan. Ingat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan apa yang kita tabur akan kita tuai. Prinsip yang ketiga, seperti Daud, jadilah seorang percaya yang selalu mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Ayat 34 sampai 37 1 Samuel 17. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengingat apa yang telah dilakukan Tuhan pada masa lalu kepada mereka. Hal ini membangkitkan keyakinan mereka terhadap Tuhan,
bahwa Tuhan pun akan menolong mereka ketika menghadapi masalah atau persoalan. Itu kita bisa lihat dalam Ulangan pasal 7 ayat 17-21. Berikutnya pemazmur menyuruh untuk mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Dalam Mazmur 105 ayat 2 dan ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mengingat pertolongan Tuhan yang telah kita alami seperti Daud, akan menyingkirkan ketakutan dari dalam hati kita, sehingga kita bisa terus maju, menghadapi dan menanggulangi permasalahan hidup, dan meraih kemenangan. Yang prinsip yang keempat, seperti Daud, kita harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangkitkan iman dan keberanian. Ayat 45-47 1 Samuel pasal 17. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kata-kata kita dapat membangkitkan iman dan keberanian, serta sebaliknya, kata-kata kita dapat melemahkan iman dan melemahkan semangat kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ingat kisah 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian yang terdapat dalam Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai Bilangan pasal 14 ayat 4. Di sana kita bisa melihat bagaimana kemudian 10 pengintai mengeluarkan perkataan-perkataan yang begitu negatif, dan perkataan-perkataan negatif itu melemahkan iman mereka, melemahkan semangat mereka, dan itu menular kepada sebagian besar bangsa Israel. Bandingkan dengan Yosua dan Kaleb, mereka mengeluarkan kata-kata positif. Betul ada masalah, betul ada tantangan, tetapi mereka berkata bersama Tuhan kita pasti bisa menang. Dalam setiap masalah yang kita alami, perkatakanlah janji Tuhan bagi hidup kita. Dengan demikian kita percaya bahwa janji Tuhan pada akhirnya nyata bagi kita. Prinsip yang kelima dan prinsip yang terakhir, seperti Daud, lakukan bagian kita. Ayat 48-50, 1 Samuel pasal 17. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Bagian Daud yaitu mempersiapkan tongkat, mempersiapkan batu dan umban. Dan ketika Goliat maju, maka Daud berlari ke arah Goliat, mengambil batu dan mengumbannya, dan batu itu terbenam di dahi Goliat. Goliat terjerumus dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan Goliat dan mengalami kemenangan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam mewujudkan kemenangan atas masalah hidup yang kita alami, ada bagian yang harus kita lakukan. Dalam menanggulangi masalah penyebaran virus corona misalnya, bagian yang harus kita lakukan yaitu menjaga stamina, menjaga kebersihan, dan berusaha untuk menghindari kontak dengan banyak orang. Dengan demikian saya percaya bahwa permasalahan terkait dengan penyebaran virus corona bisa ditanggulangi, dan pada akhirnya kita bisa mengalami kemenangan atas permasalahan ini. Jadi 5 prinsip untuk menang dalam menghadapi masalah hidup. Seperti Daud, jadilah seorang percaya yang suka menurut. Yang kedua, jadilah seorang yang suka memperhatikan. Dan yang ketiga, jadilah seorang percaya yang selalu mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Dan yang keempat, kita harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangkitkan iman dan keberanian. Dan prinsip yang terakhir, seperti Daud, lakukan bagian kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.